Berdasarkan pengalaman saya beberapa waktu menulis artikel dan mensubmit ke jurnal, dan juga diskusi dengan beberapa editor, pakar, teman-teman yang submit jurnal, juga menjadi editor di salah satu jurnal dan reviewer, saya coba membagi apa saja ciri dari jurnal yang berkualitas. Jadi ciri yang pertama dari jurnal yang berkualitas adalah susunan dari editornya. Nah, kita bisa lihat dari editor in chief-nya, kemudian orang-orang yang masuk ke dalam tim editornya, itu kita bisa lihat apakah mereka berasal dari kampus yang ternama, kemudian juga histori menulisnya cukup baik. Itu adalah ciri yang pertama untuk mengetahui apakah jurnal tersebut merupakan jurnal yang berkualitas atau tidak. Kemudian ciri yang kedua adalah kita juga bisa melihat apakah jurnal tersebut terindeks ke beberapa pengindeks. Jadi tidak hanya kalau di Indonesia misalnya terindeks Scopus ya, kita bisa cek ke EBDC maupun pengindeks-indeks yang lain. Nah, kita bisa melihat apakah jurnal tersebut masuk ke dalam list jurnal yang ada dalam database mereka. Karena ini juga penting untuk kita melihat apakah jurnal itu diakui oleh pengindeks yang lain. Nah, ini kalau jurnal tersebut ternyata banyak masuk ke database pengindeks, maka bisa dipastikan jurnal tersebut adalah salah satu jurnal yang berkualitas. Kemudian ciri yang ketiga, selain tadi adalah editornya, kemudian indeksasinya, kita juga bisa melihat yaitu dari penerbitnya ya. Tentunya jurnal ini diterbitkan oleh bisa publisher tertentu ya, yang swasta, ataupun ini kampus ataupun asosiasi. Ini kita bisa lihat dari penerbitnya. Jika penerbit itu track recordnya baik ya, dan merupakan penerbit besar, nah ini bisa merupakan ciri salah satu jurnal berkualitas ya, bukan dari penerbit yang kita tidak tahu itu letaknya di mana, kemudian track recordnya bagaimana. Nah, ini masih meragukan. Jadi kita upayakan sebanyak mungkin publikasi kita didominasi oleh jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh publisher-publisher yang berkualitas dan bisa ketahuan track recordnya ya, seperti kita membeli misalnya properti ya. Nah, kalau kita lihat siapa pengembangnya, siapa developernya, tentunya dengan kita memilih developer, properti, pengembang dengan nama-nama besar, ini tentu lebih menjamin dari bangunan yang kita beli tersebut. Kemudian yang keempat adalah kita melihat proses reviewnya. Nah, kalau kita submit ke jurnal, artikel kita, kemudian dengan cepat itu diterima, nah ini perlu dipertanyakan. Atau misalnya kita submit, tidak ada proses review yang ketat, yang jelas, hanya mungkin meminta untuk mengubah beberapa gambar atau tabel atau editingnya, padahal kita juga tahu bahwa paper kita tidak bagus-bagus amat. Nah, ini perlu diperhatikan lagi apakah jurnal tersebut berkualitas atau tidak. Jadi proses review lama itu juga tidak menjamin bahwa jurnal tersebut berkualitas ya. Harus kita tahu bahwa proses review yang proper itu ya yang dalam, kemudian yang lengkap, komprehensif, sehingga artikel kita itu bisa mendapatkan peningkatan, improvement, perbaikan dari masukan-masukan yang diberikan oleh reviewer ataupun tanggapan dari editor. Jadi yang keempat adalah proses review. Kemudian yang kelima adalah kita juga bisa melihat siapa orang-orang yang menulis di jurnal ini. Nah, jadi kita kalau misalnya ahli atau kita sudah memiliki suatu bidang ilmu yang khusus dan kita paham siapa scholars yang sering mendapat rujukan, kalau orang-orang itu menulis di jurnal yang akan kita submit, maka bisa dipastikan itu salah satu ciri jurnal tersebut adalah berkualitas. Jadi orang-orang besar yang sudah berpengalaman, guru-guru besar yang menulis di jurnal tertentu, tentunya mereka punya alasan ya kenapa mereka mensubmit di jurnal tersebut. Nah, itu salah satu ciri jika ada scholars yang H-indeksnya tinggi, yang kemudian sering publish di jurnal berkualitas dan masuk juga ke jurnal tersebut, itu bisa dipastikan salah satu ciri bahwa jurnal tersebut adalah berkualitas. Kemudian yang keenam adalah tampilan ya. Kalau kita lihat tampilan dari jurnal tersebut secara layout, secara appearance di website maupun di jurnalnya itu profesional dan konsisten mengikuti kaidah-kaidah
internasional ya, kemudian juga bahasanya tidak ada yang aneh dan tampilannya profesional. Ini juga salah satu ciri bahwa jurnal tersebut berkualitas. Jadi ada beberapa ciri untuk kita mengetahui apakah jurnal yang akan kita tuju itu berkualitas atau tidak, yaitu dari beberapa poin. Tadi sudah dijelaskan 6 poin. Yang pertama adalah kita bisa melihat editornya, apakah pakar dan juga sesuai dengan nama jurnalnya. Kemudian yang kedua adalah tadi indeksasi, apakah jurnal tersebut diindeks oleh banyak database. Kemudian tadi yang ketiga adalah penerbit ya. Kita harus mencari jurnal yang diterbitkan oleh penerbit yang kredibel ataupun yang mempunyai nama, track record yang baik, sehingga kita bisa masuk kepada salah satu ciri jurnal yang berkualitas. Kemudian yang keempat tadi adalah proses reviewnya. Jadi proses review diharapkan proper, sesuai dengan kaidah-kaidah review yang standar internasional dan baik, dan juga kita pastikan proses review tersebut membantu meningkatkan kualitas dari artikel kita. Kemudian yang kelima tadi, apakah ada nama-nama besar, nama-nama yang sudah berpengalaman masuk ke jurnal-jurnal yang baik, itu masuk juga ke jurnal tersebut. Itu salah satu ciri. Dan yang terakhir adalah tampilan dari jurnal tersebut, baik itu di website maupun di tampilan PDF yang itu sudah menjadi artikel kita, dan artikel-artikel yang lain, apakah tampilannya profesional, konsisten ya, dan juga mengikuti kaidah-kaidah standar penulisan karya tulis ilmiah di jurnal yang bereputasi. Baik Sobat BAF, jadi melakukan penelitian, menulis artikel, mensubmit ke jurnal adalah proses yang panjang dan tidak singkat, memerlukan banyak pengorbanan waktu, tenaga, biaya, dan juga pikiran kita, mungkin juga melibatkan banyak orang, dan sangat sayang jika artikel yang sudah kita buat dari proses penelitian yang panjang itu kita submit ke jurnal-jurnal yang kurang atau yang tidak berkualitas. Mudah-mudahan Sobat BAF semua, saya juga masih belajar, dapat mensubmit ke jurnal-jurnal yang berkualitas dan artikel-artikel kita bisa diterbitkan, bermanfaat bagi banyak orang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.